Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya. Kita telah jelaskan di pertemuan terakhir bahwasanya laqab-laqab yang mulia ini, laqab yang ditunjukkan untuk makna ahlus sunnah, itu berbeda dengan laqab-laqab lain yang ada pada sekte-sekte atau firqah-firqah yang bertentangan keluar dari jalur ahlus sunnah. Berbedanya dari beberapa sisi, Yang spesialnya laqab-laqab ini yang disandang oleh ahlus sunnah, spesial dan berbeda dari laqab-laqab yang ada pada firqah-firqah yang 72 lain. Itu dari mana? Dari beberapa sisi ini. Ya. Al-awwal, yang pertama, annaha nisabun lam tanfasil, bahwasanya itu adalah nasab yang tidak pernah terputus. Yani ahlus sunnah firqah najiyah adalah mereka kaum muslimin di atas konsep kaum muslimin generasi pertama, di atas kemurnian akidah Islam sebagaimana sejak masa awal datangnya, dan itu tidak pernah terputus, nggak pernah terjadi missing link, nggak pernah ada missing link. Kalaupun pernah terjadi keterasingan di beberapa zaman di antara zaman-zaman yang ada, tapi Allah janjikan itu tidak pernah akan terputus, akan selalu ada. Walau li lahzah, kalaupun hanya sejenak, nggak pernah terputus. Anil ummah al-islamiyah, dari umat Islam, munzu takwiniha, sejak awal pendiriannya, ala minhajin nubuwah, di atas konsep dan metode nabawi. Tahwi jami'al muslimin ala tariqat ar-ra'il al-awwal wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilm. Julukan tersebut mencakup seluruh kaum muslimin, yang berada sesuai dengan metode generasi awal, dan mereka yang ditauladani dalam mengambil ilmu, wa tariqah fahmihi, metode mereka di dalam memahami, wa bi tabi'ati ad-da'wati ilaihi wa darurah inhisar al-firqah an-najiyah fi ahli sunnah wal jamaah. Maka haruslah terbatas yang namanya firqah najiyah, haruslah hanya terbatas pada mereka yang berada di atas konsep ahlus sunnah wal jamaah. Wahum ashab hadzal manhaj, mereka adalah orang-orang yang berada di atas manhaj ini, metode ini. Wahya la tazal baqiyah ila yaumil qiyamah, dan kelompok tersebut akan selalu ada, itu yang Allah dan Rasulnya janjikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akhdham min qaulih, sebagaimana disimpulkan dari sabdanya, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurah 'alal haqq, akan senantiasa ada salah satu kelompok di antara umatku, yakni umatku terpecah-pecah jadi banyak kelompok, jadi 73 kelompok, tapi akan ada satu kelompok di antara umatku, yang senantiasa mereka dimenangkan di atas yang hak. Di sanad lain Rasul berkata, la tazal ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadzalahum. Akan ada senantiasa satu kelompok di antara umatku, yang terus mereka menampakkan yang hak, mensyiarkan yang hak, mengingkari yang batil. Berarti terus mereka enggak gentar, enggak goyang menghadapi orang-orang yang menentang mereka, khalafahum, menentang mereka dari golongan kaum musyrikin, dari golongan kaum kafir, non muslim, wala man khadzalahum, tidak juga mereka gentar menghadapi pengkhianatan mereka yang mengkhianatinya dari golongan kaum muslimin sendiri. Khadzalahum, ketika seseorang menyerahkan kawannya, saudaranya kepada musuhnya, ini dia yukhadziluhu, ngerjain, bikin suwe, ngerjain. Hatta ya'tiya amrullah, terus mereka bertahan demikian sehingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, mereka berbeda dari kelompok lain nama-nama tersebut dikarenakan tahwi kullal Islam,
Julukan-julukan Ahlus Sunnah tersebut mencakup Islam secara keseluruhan, kitaban wa sunnatan, ya, baik dari nilai-nilai yang datang yang ada di dalam Alkitab ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La takhtas birasm yukhalif alkitab wa sunnah ziyadatan aw nuqsan. Tidaklah nama-nama tersebut ditunjukkan, yakni julukan-julukan Ahlus Sunnah tersebut tidaklah ditunjukkan kepada sebuah kelompok yang membuat tambahan-tambahan nilai-nilai yang ada datang dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, atau mengurangi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-thalith, yang ketiga, annaha alqab minha ma huwa thabit bis sunnah as-sahihah wa minha ma lam yabraz illa fi muwajahat ahli al-ahwa wal firaq ad-dhallah li radd bid'atihim. Okay. Yang membuat laqab-laqab tersebut spesial, yang ketiga ini diantaranya adalah laqab-laqab tersebut, julukan-julukan tersebut, ada yang julukan itu diambil dari sunnah sahihah, yakni dari apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga laqab tersebut disimpulkan, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan peperangan mereka di dalam menghadapi kesesatan-kesesatan, ya, para ahli hawa dan kelompok-kelompok yang tersesat dalam rangka membantah bid'ah-bid'ah yang mereka syiarkan. Akhirnya muncullah nama-nama yang bertentangan dengan nama kelompok ahli bid'ah tersebut, ya, wa tamayyuzi anhum, untuk membedakan kelompok ahlul haq dari para ahli bid'ah tersebut, wa ib'adil khalat, agar tidak tercampur, ya, orang-orang yang bertahan di atas sunnah dengan mereka yang mengamalkan dan menyeru kepada bid'ah, walimunabadzatihim, untuk menentang mereka. Falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu bis sunnah. Contoh, ketika mulai muncul bid'ah di tubuh kaum muslimin awal-awal dulu, mulailah terbedakan ahlul haq dengan nama sunnah. Yani dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada nama sunnah, nama bid'ah, kelompok sunnah, kelompok bid'ah, enggak ada. Semuanya sunnah, satu konsep, semuanya satu konsep, udah nggak ada bedanya. Tapi ketika muncul bid'ah-bid'ah baru, mesti dibedakan mereka yang berada di atas metode yang murni, Islam yang murni, sebagaimana Rasul dan para sahabat datang membawakannya, dari kelompok-kelompok yang punya metode-metode, formula-formula beragama yang baru. Tuh, mulailah muncul nama Sunni, ahli sunnah. Walamma hukima ar-ra'yu tamayyazu bil hadis. Ketika ngetren mendahulukan ra'yu. Ra'yu di sini ra'yu mazmum, ya. Ra'yun yakni ide-ide rasional, ya. Yang dengan itu mereka gunakan untuk membantah nilai-nilai yang datang dari Al-Qur'an atau sunnah, atau untuk menawarnya, ya. Ini ahlur ra'i. Oke, akhirnya sampai mereka kepada dalam banyak kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan mereka, yang di dalam berkesimpulan mencari petunjuk dan nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mengedepankan ra'yun daripada wahyu. Nah, ketika menghadapi kelompok demikian, ketika tren pemikiran demikian mengedepankan ra'yu, barulah mereka membedakan diri dengan al-hadis, yakni ahlul hadis, ya, ada di madrasah fikih jadi ahlul ra'i sama ahlul hadis. Itu madrasah fikih dulu ketika menyebar, gitu, ya. Ahlul hadis wal athar, ahlul hadis wal athar. Hadis dan athar ketika disebutkan barengan, maka masing-masing memiliki makna masing-masing. Ketika disebutkan sendiri, saling masuk maknanya satu sama lain. Awas. Ketika disebut hadis, maka maknanya, ayo, materi-materi awal itu. Hadis yakni yang riwayatnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang hadis mah. Tapi riwayat-riwayat yang datang dari selain Rasul, quotes misal dari sahabat, tabi'in dan lain-lain, enggak dibilang hadis, dibilangnya asar. Tuh. Tapi kalau dikata ahlul hadis, apakah mereka berpaling dari petunjuk sahabat dan tabi'in?
Tuh, kalau dikata ahlul hadis mencakup juga ahlul athar. Dikata ahlul athar, apakah mencakup ahlul hadis juga? Mencakup ahlul hadis juga kalau lagi disebutkan sendiri. Tapi kalau lagi disebutin bareng ahlul hadis wal athar, hadis sama athar masing-masing punya makna. Ya? Kayak disebut Islam, iman, ihsan. Kalau lagi dikata Islam sendiri, maka mencakup iman dan ihsan. Tapi kalau lagi dikata Islam dan iman, tuh, maka masing-masing memiliki makna. Islam lebih cenderung kepada a'mal jawarih, amalan-amalan fisik, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan ini level terendah beragama seseorang. Dan ketika disebut iman, lebih cenderung kepada a'mal batin, ya, a'mal qulub. Iya, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, beriman batin. Ya, ini level berikutnya dari level Islam. Nah, ketika menyebar bid'ah dan hawa nafsu, okay, di generasi-generasi sepeninggal generasi awal, okay, mereka membedakan diri dengan nama hadyus salaf, petunjuk salaf. Ya, mereka berada di atas petunjuk salaf. Wahakadha. Jadi yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya julukan-julukan yang ada pada ahlus sunnah tersebut tidak selalu ada riwayat dari Rasul SAW sendiri yang menyebutkan nama demikian. Tapi muncul dengan sendirinya otomatis julukan tersebut, ya, dalam rangka menentang tren yang sedang beredar di antara kaum muslimin ketika terjadi kebid'ahan pada mereka, gitu. Bid'ah ra'yu, bid'ah bid'ah ra'yu, bid'ah Syiah. Akhirnya ketika muncul Syiah, ada Syi'i, ada Sunni, tuh. Nah, muncul sendiri nama tersebut dengan sendirinya, gitu. Ya. Ketika ngetren ahlul ra'yu, muncullah akhirnya istilah ahlul hadis wal athar. Ini julukan-julukan menunjukkan kepada satu kelompok itu, ahlus sunnah juga. Ya. Ar-rabi' yang keempat, anna aqdal wala wal bara wal muwalat wal mu'adat ladaihim huwa 'ala al-islam la 'ala rasmin bismin muayyan. Bahwasanya wala dan bara, ini loyalitas, oke, okay, yang ada pada para ahlus sunnah tersebut, okay, loyalitas ataupun permusuhan, itu semua di atas Islam, tidak demi dalam rangka membela sebuah lambang tersendiri, ya, rasmin muayyan, atau sebuah nama kelompok tersendiri. Enggak. Wala ala rasm mujarrad, innama huwal kitab wa sunnah fahasab. Adapun loyalitas mereka hanya kepada nilai-nilai yang datang dari kitab dan sunnah. Tuh, hati-hati, ya. Membentuk organisasi-organisasi, ikhwan rahimakumullah, atau institusi-institusi, pada dasarnya kalaupun mubah, oke, okay, akhirnya seringkali dilarang oleh ulama. Kenapa? Zari'ah. Kalaupun mungkin pada awalnya bisa kita cari selah mubahnya, boleh aja ya, bikin kelompok-kelompok demi, gitu kan. Tapi seringkali akhirnya membawa kepada keburukan. Dikarenakan apa? Nanti loyalitas, kemudian kebanggaan kepada nama kelompok itu, nama institusi itu, tuh, gitu ngerinya. Jadi akhirnya ulama lebih cenderung kalau bisa dakwah dilakukan tanpa membentuk kelompok tersendiri yang memisahkan dari orang-orang lain, gitu. Tanpa membentuk tim sendiri dengan lambang tersendiri dan lain-lain. Kalau dakwah bisa dilakukan tanpa hal tersebut, maka nggak usah membentuk kelompok-kelompok demikian. Tapi kalau emang kepepet, seperti negara menuntut, kalau mau melakukan hal itu, kita mesti membentuk sebuah institusi, yayasan. Nah, nggak bisa kita mendirikan sekolah, lembaga pendidikan, tahu-tahu kita bikin tanpa ada izin negara dalam bentuk institusi pendidikan demikian. Nah, mau nggak mau akhirnya kalau begitu. Nah, sebatas kebutuhan aja, tapi awas, sebatas kebutuhan.
Nggak bisa kita pengen mensyiarkan, masalah kita pengen mensyiarkan dakwah melalui wasilah-wasilah dakwah yang ada seperti apa? Media-media yang sifatnya visual ataupun audio, ya. Kita bikin TV, bikin radio, kita mesti punya hak paten tersendiri, domain-domain tersendiri. Domain ya, istilahnya domain ya. Domain istilahnya, bener gak? Mesti punya gituan tersendiri. Akhirnya mau nggak mau bikinlah untuk hal tersebut. Cuman kitanya jangan berlebihan hulu di dalam nama dan lambangnya itu, jangan, awas. Akhirnya terjebaklah kita tanpa disadari di dalam bentuk tahazzub, berkelompok kepada apa? Kepada lambang itu, kepada nama itu. Yang tadinya mendirikan, ya mau nggak mau kita mesti mendirikan. Kepepet, ya. Akhirnya seorang muslim menisbahkan diri kepada sebuah TV atau sebuah radio tertentu saja dan menentang, seolah-olah selalu suudzon kepada yang lain yang nggak ada di dalam TV dan radio itu. Nggak boleh. Suudzon dalam artian hati-hati, takutnya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Oke, waspada ya, bukan suudzon itu. Kenapa? Ini agama. Inna hadzal ilma din. Ini agama, ini ilmu nih, ini agama. Awas. Agama buat kita. Fanzuru amman ta'khudun dinakum. Lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan main pungut aja. Ya, apapun yang lewat kalian lihat di layar kaca kalian, kemudian kalian klik dan kalian dengar. Nggak bisa begitu, hati-hati. Bukan suudzon tapi waspada harus, ya. Nah, waspadanya kepada kitab dan sunnah, jangan kepada lambang-lambang institusi tersendiri atau radio tersendiri, TV tersendiri, sehingga akhirnya memisahkan satu muslim dengan muslim yang lain apabila tidak bergabung di atas lambang yang sama. Jangan. Akhirnya kejebak kita ke dalam tahazzub. Intima kita kepada kelompok-kelompok lagi. Jangan. Istighfar, tinggalkan itu semua. Apabila dari tempat-tempat dakwah itu ada kebenaran dan lain-lain datang, terima, wajib kebenaran kita terima dari siapapun kebenaran tersebut datang. Tapi jangan juga dengan hujah itu, jangan juga jadi konyol kita menuntut ilmu kepada ahlul batil. Itu kemarin sebagaimana kita jelaskan kaidah menerima kebenaran yang ada pada ahlus sunnah. Idza ja'al haqq naqbaluhu min ayyi ahadin kainan man kan. Apabila yang hak telah datang kepada kita, yang hak sesuai dengan kaidah-kaidah hak, kaidah kitab dan sunnah dan konsep yang datang dari salaful ummah, maka wajib kita terima hak tersebut. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang mengatakan, wajib kita terima kalau emang hak. Tapi jangan juga karena demikian kita menuntut ilmu kepada ahlul batil dan ahlus syubhat. Enggak juga begitu, awas. Jangan. Ini konsep kita di tengah ahlus sunnah, di antara dua kelompok yang hulu dan jafi. Ya, yang hulu sebagian bilang pokoknya kalau ahlul bid'ah, ahlus syubhat tolak semuanya. Dia bilang 1 tambah 1 2 juga, jangan percaya. Salah aja kalau dia yang ngomong mah. Ini hulu. Ya. Yang satu jafi, yang satu sebaliknya. Dia bilang nggak boleh begitu. Siapapun kita dengar aja dulu. Yang penting kita datang. Kita nuntut ilmu dari siapa aja deh. Ya salam. Ini seolah-olah hatinya berada di tangannya. Ahli syubhat, orang-orang yang udah jelas ahli syubhat, ahli bid'ah, diperingatkan oleh para ahli ilmu jangan ke sono. Dibantah dan terus mengedepankan ide-ide akal dan moral tersebut, konsep-konsep moral, membantah kaidah agama untuk berhati-hati dari ahli bid'ah dan ahli syubhat. Terus datang, akhirnya kejebak di dalam syubhat dan bid'ah. Ini dua kutub yang berseberangan. Ahlus sunnah di mana? Selalu di tengah. Al-haqqu idza ja'ana naqbaluhu min ayyi ahadin kainan man kan. Yang hak kalau emang udah datang pada kita, maka wajib kita terima. Dari siapapun. Kainan man kan. Wajib udah. Kalau emang hak sesuai dengan qawaid dan dhawabit yang hak. Ya, tapi laisa makna, bukanlah maknanya kita natlub al-haq, menuntut yang hak, yakni menuntut ilmu kepada ahlul batil dan ahlul syubhat alladzina hadzarahumul ulama, yang telah
diperingatkan kekeliruan dan kesesatan mereka oleh para ahli ilmu. Bukan begitu juga artinya, ya. Dengan itu kita berada di tengah. Jadi hati-hati dengan lambang-lambang demikian, ya, yang tadinya dibentuknya dalam keadaan kepepet, mau nggak mau kondisinya kita harus membentuk institusi tersebut, akhirnya menjadi lambang yang menisbahkan diri kita, intima diri kita ke situ. Terjebak kita akhirnya dalam ta'assub kepada golongan tertentu. Jangan stiker-stiker yang ditempel di mobil, nggak boleh itu. Ana rasa kelompok manapun yang tua-tuanya, ya, kudama, para pendahulu, orang-orang tuanya, kalau tahu pasti ngomel itu. Kenapa? Mereka paham, mereka sangat paham kemurnian akidah ini. Kalau tahu akan ngomel itu, nggak boleh. Kalian nggak boleh berbangga diri dengan nama itu. Berbanggalah dengan kitab dan sunnahnya. Ya, berarti fahami itu, hati-hati, awas, yang ngaji nih. Jangan terjebak kita tanpa disadari ke dalam syubhat ta'assub, ya, tafarruq, tahazzub kepada golongan-golongan tertentu yang memecahkan kita zahiran wa batinan, akhirnya dari kaum muslimin yang lain. Jangan, ya. Jadi loyalitas, pembelaan, pengingkaran itu hanya dalam rangka atau di atas Alkitab dan Sunnah, bukan kepada lambang tertentu, institusi tertentu, organisasi tertentu. Nggak boleh. Ya. Hadhil alqab lam takun da'iyah lahum lita'assub li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan laqab-laqab yang ada pada Ahlus Sunnah tersebut tidaklah juga menjadi bentuk ta'assub mereka kepada individu-individu tertentu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli bid'ah seringkali nama kelompoknya dinisbahkan kepada nama-nama pendirinya atau pentolan awalnya, orang yang ngetrenin awalnya, trendsetter awalnya. Jahmiyah kepada Jahmi bin Safwan, begitu, ya. Zaidiyah kepada Zaid bin Ali, ya. Kemudian seperti misalnya Karamiyah kepada Muhammad bin Karam dan lain-lain. Adapun nama-nama Ahlus Sunnah enggak ada kepada individu-individu tertentu, enggak ada. Kalaupun ada ta'assub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kitab dan sunnah, enggak kepada individu lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna hadhihi al-alqab, yang keenam, anna hadhihi al-alqab la tufdi ila bid'ah. Bahwasanya laqab-laqab ini tidaklah membawa mereka kepada kebid'ahan, wala ma'siyah, tidak juga kepada kemaksiatan, wala asabiyah li syakhsin muayyan, tidak juga keta'assuban kepada individu tertentu, wala li ta'ifah muayyanah, tidak juga kepada ras tertentu atau sekte, kelompok tertentu. Nggak boleh, ya. Nah, nama-nama Ahlus Sunnah spesialnya itu terlepas dari sifat-sifat itu, yang dimana sifat-sifat itu ada pada nama-nama kelompok-kelompok ahli bid'ah. Julukan-julukan yang ada pada Ahlus Sunnah terlepas dari nilai-nilai itu, ya. Kemudian wal nashra' fi at-ta'rif bi musammayat ahli sunnah wal jamaah bi ikhtisar. Maka kita mulai untuk menjelaskan, memberikan definisi, atau kejelasan bagi musammayat, nama-nama Ahlus Sunnah, yakni laqab-laqab Ahlus Sunnah wal jamaah bi ikhtisar, secara singkat. Awalan, yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuh nama ini yang paling umum, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadzal ism min al-asma' al-masyhurah, ini nama di antara nama-nama yang terkenal, allati urifa biha Ahlus Sunnah, yang di mana para Ahlus Sunnah dikenal dengan laqab tersebut, julukan tersebut. Yutlaq maqrunan bis sunnah, fayuqal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok itu, ya, selalu dikaitkan seiring dengan menyebutkan nama sunnah, sehingga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad yarid munfaridan, kadang disebut bersendiri seperti Ahlus Sunnah doang tanpa menyebutkan jamaah, atau kadang juga disebut Ahlul Jamaah tanpa menyebutkan sunnah. Dia juga artinya. Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fa inna sunnata makrunatun bil jamaah. Sesungguhnya sunnah ini identik, selalu diiringkan dengan al-jamaah,
al-jamaah, kama annal bid'ata makrunatun bil furqah, sebagaimana bid'ah lawan kata sunnah ya senantiasa identik diiringkan dengan furqah, perpecahan ya. Fayuqal, maka seringlah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, kama yuqal, sebagaimana juga dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan perpecahan. Wa min asbab tasmiyatihim bihadzal ism, dan di antara sebab-sebab penamaan kelompok ahlus sunnah dengan gelar ahlus sunnah wal jamaah ini, annahum qad tamayyazu bimizataini azimataini, dikarenakan kelompok itu berbeda dengan yang lain dari dua hal inti yang ada pada mereka yang membedakan mereka dengan sekte-sekte lain. Yang pertama, al-ula, tamassukuhum bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahluha atau ahlaha, di mana mereka senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka jadilah ahlinya, ahli sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlinya ni ahlur rajul akhassun nasibih, haqqun nasibih ya, orang yang paling khusus, yang paling spesial, yang paling berhak atas orang itu gitu. Ahlus sunnah adalah orang yang paling spesial, orang yang paling berhak atas nama sunnah. Nah, tamassukuhum, dikarenakan berpegang teguh mereka kepada sunnah, layaklah mereka, palinglah mereka layak disebut dengan nama ahlus sunnah. Dikarenakan apa? Mereka berpegang teguh kepada yang sunnah sebagaimana murni datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau nambah-nambahin, enggak mau ngurang-ngurangin. Tuh, menjaga kemurniannya. Mana yang lebih layak untuk dapat gelar ahlus sunnah? Apakah mereka yang justru menambah-nambahkan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka atau mereka yang bertahan di atas kemurnian ajaran Rasul? Mana yang lebih layak untuk disebut ahlus sunnah? Dengan serendah-rendahnya rasio kita akan dapat menjawab pertanyaan itu, dengan serendah-rendahnya akal. Iya kan? Bikhilaf sa'iril firaq, berbeda dengan sekte-sekte lain, fahiyat titmassak bi ara'iha wa ahwa'iha. Kelompok-kelompok yang lain akan berpegang teguh kepada ideas mereka, ide-ide mereka ya, wa ahwa'iha, dan hawa mereka, wa aqwal qaddatiha, dan pendapat-pendapat yang datang dari para pembesar mereka. La tunsab ila sunnah, tidaklah mereka menisbahkan dirinya kepada sunnah Rasul, wa innama tunsab ila bid'a'iha, seringkali mereka menisbahkan nama mereka kepada bid'ah yang mereka yakini dan syiarkan. Tuh, Khawarij kepada bid'ah khuruj mereka dari kaum muslimin, Murji'ah kepada bid'ah irja mereka. Tuh, iya kan? Rafidah kepada bid'ah rafad mereka dari menta'zim Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ila a'immatihim au ila af'alihim kama taqaddam. Seringkali nama-nama mereka juga dinisbahkan kepada imam-imam mereka atau kepada praktek-praktek yang mereka lakukan sebagaimana telah kita jelaskan di awal-awal buku. Jadi itu ya, spesialisasi pertama kelompok yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka memiliki speciality, memiliki nilai yang mereka berbeda ya, yaitu dari berapa hal, dari dua hal inti. Yang pertama, mereka dibilang ahlus sunnah dikarenakan mereka berpegang teguh kepada kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka paling layaklah mereka menyandang gelar ahlus sunnah, berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Mereka tidaklah menamakan dirinya kecuali dengan nama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan kepada nama pendiri-pendirinya atau praktek-praktek bid'ahnya yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Mizah tsaniyah, kelebihan yang kedua atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kelebihannya yang kedua, annahum ahlul jamaah, mereka adalah orang yang senantiasa berada di atas jamaah, lijtima'ihim 'alal haq, dikarenakan mereka senantiasa bersatu di atas yang hak, wa adam tafarruqihim, dan tidaklah mereka berpecah belah. Bikhilaf al-firaq al-ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum la yajtami'una 'ala haqq, mereka sesungguhnya kalaupun bersatu tidaklah mereka bersatu di atas yang hak. Innama yattabi'una ahwa'ahum, yang mereka ikuti dan kejar adalah hawa nafsu mereka.
fala haqqa yajma'uhum. Tidak ada nilai kebenaran yang mempersatukan mereka. Ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam memberikan definisi Ahlus Sunnah, beliau rahimahullah berkata, humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan juga berpegang teguh kepada nilai-nilai yang disepakati oleh para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, juga disepakati oleh kaum-kaum yang kemudian mengikuti para kaum muhajirin dan ansar sepeninggal mereka, mengikuti metode mereka dalam beragama bi ihsan, dengan baik. Maka kelebihan Ahlus Sunnah yang kedua ini, penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, kita nih ciri khasnya adalah al-jamaah. Al-jamaah secara bahasa apa artinya? Jamaah nih persatuan, al-jamaah sebuah kelompok artinya. Oke? Al-jamaah nih sebuah kelompok. Kalau mau dicari dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam penamaan al-jamaah, ada aja. Apakah ini adalah hal-hal yang kita bikin-bikin baru? Tidak ada ajarannya, tidak ada ungkapannya langsung dari Rasul. Ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelompok yang berpecah belah, oke? Bahwasanya Yahudi akan terbagi menjadi 71 golongan, 70 di neraka, 1 di surga. Nasrani jadi 72 golongan, 71 di neraka, 1 di surga. Begitu kan? Nah, yang satu-satu tersebut adalah tentunya yang paling layak untuk masuk surga adalah mereka yang berada di atas kemurnian ajaran Rasul yang datang pada mereka, bukan mereka yang mengganti, merubah agamanya. Itu bukan. Dan kemudian hadhil millah, umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali cuma satu golongan. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa itu? Siapa itu ya Rasulullah yang satu tuh, satu golongan tuh? Yang mana? Rasul berkata, "Al-jamaah." Tuh. Jadi apakah penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah? Nah, ada. Kalau kita mau cari dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara yang baru yang kita buat. Oke? Al-jamaah ada ungkapannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun al-jamaah secara bahasa adalah sebuah kelompok yang bersatu. Oke, sebuah kelompok yang bersatu. Cuman persatuan yang hak. Ikhwani rahimakumullah. Ingat, bukan persatuan sambil merem pura-pura buta dari kebatilan, kesyirikan, kekufuran yang terjadi. Yang penting bersatu. Enggak. Kalau itu yang terjadi, maka wajib dipecah belah. Tuh. Jadi apakah yang namanya persatuan selalu 100% identik bahwa itu hak dan baik, positif? Tidak. Bagaimana apabila mempersatukan hak dan batil? Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil." Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Tuh. Jadi apakah perpecahan maknanya selalu negatif selamanya? Kalau memecahkan yang hak dan yang batil, negatif. Tuh, jadi enggak pada zatnya dia dihukumi positif atau negatif. Tapi ketika al-jamaah yang dipuji, persatuan kelompok, sebuah kelompok yang bersatu, oke? Atau persatuan yang dipuji di dalam syariat, maknanya adalah bersatu di atas nilai-nilai yang hak. Ya. Adapun persatuan-persatuan yang diserukan oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang adalah persatuan yang semu. Persatuan dalam artian udah jangan nyalahin yang batil, jangan hukumi syirik yang syirik tuh. Jangan hukumi kufur yang kufur, jangan hukumi bid'ah yang bid'ah. Pokoknya diem, yang penting bersatu. Ini mah semu, ngaco. Ini mah mempersatukan antara hak dan batil. Hadza sayur asam. Oh, dicampur semuanya. Sayur asam itu namanya. Maka persatuan itu adalah persatuan yang tercela. Persatuan yang dituntut oleh syariah, yang Allah tuntut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tuh, berpegang teguhlah semua kepada tali Allah. Nah, ini kan seruan persatuan. Oke? Persatuan yang diseru dan dipuji di dalam syariat adalah persatuan di atas hak. Maka apabila yang namanya persatuan adalah di atas hak, maka
Berpecah belah maknanya adalah ketika seseorang meninggalkan konsep yang hak. Tuh, logiknya dapat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah semua kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Tuh, seseorang yang berpecah belah adalah ketika mereka meninggalkan tali Allah. No. Fahim? Hadis Ibn Mas'ud, ingat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasul menggambarkan sebuah garis lurus bagi kita. Hadza siratullah atau sabilullah, ini jalannya Allah mustaqima, yang lurus. Kemudian khatta khututan an yaminih wa shimali. Kemudian Rasul membuat garis-garis di kiri dan kanan garis. Terus sebenarnya hadhi subul. Ini adalah jalan-jalan lain, subul syaitan, jalan-jalannya syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Yang di setiap permukaan jalan terdapat syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut ke kiri atau ke kanan. Di mana manusia tadinya berada di atas jalan yang lurus ini. Kemudian Rasul membaca sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti yang ini. Nih. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraq, sehingga kalian berpecah belah, berpencar dari jalannya. Tuh, berpecah belah adalah ketika seseorang meninggalkan jalan yang lurus. No, hakikatnya berpecah belah. Berpecah belah bukanlah ketika seseorang meninggalkan kaumnya yang berbuat kebatilan, akhirnya dituduh kau memecahkan dirimu dengan kaummu sendiri. Ya iya batil, emang kudu dipecah, itu mah. Fahim? Dapat logiknya? Jadi berpecah belah adalah ketika seseorang meninggalkan jalan yang hak dan mengambil jalan yang batil. Nggak ada urusannya sama banyaknya manusia kemana. Pokoknya kalau banyaknya manusia ke arah kebatilan, maka bersatu adalah bersama dengan mereka, barengan melakukan kebatilan. Nah, ngaco itu. Di situ Rasul malah dituduh memecah belah umatnya. Bukankah Rasul dituduh dulu? Kau memecah belah ya Muhammad antara saudara dengan saudaranya, ayah dengan anaknya, seseorang dengan kaumnya. Kenapa? Karena tauhid dengan syirik emang kudu dipecah. Iya kan? Dalam hal itu perpecahan yang mulia itu mah, kalau gitu. Jadi nggak bisa dakwah yang hak dituduh, dakwah yang memecah belah kaumnya. Kenapa? Nyalah-nyalahin yang lain. Terus kalau salah mau dibenerin. Itukah makna persatuan? Membenarkan semua bentuk kesalahan? Fahim? Maka jamaah wallahi ya akhi, bukan ketika kau bertahan di atas satu kelompok. Bukan. Jamaah adalah ketika kau mencari yang hak dan bertahan di atas yang hak. Kalaupun semua kelompok berada di atas kebatilan dan kau memisahkan diri dari mereka, tidak terhitung kau memecah belah. Tidak. Tapi justru kau terhitung bertahan di atas jamaah. Ini kalam Ibnu Mas'ud dan salaf. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang jamaah adalah yang sesuai dengan yang hak, even if you are alone. Kalaupun kau bersendirian di atasnya, engkau al-jamaah. Tuh, itu konkret gak? Ya. Berapa tahun ngaji? Dapat begituan belum? Ngaji ini kulit doang sih, langsung ngatung sama jenggot doang yang dibahas. Siang. Ya. Tuh, jadi kita dikata al-jamaah adalah dikarenakan bersatu di atas yang hak dan meninggalkan perkumpulan apapun ketika mereka bertentangan dengan yang hak. Tuh, dikarenakan apa? Kita kembali kepada yang hak. Itulah yang hakikatnya dibilang al-jamaah. Dan yang hak adalah yang sesuai dengan konsep yang datang dari Nabi SAW dan para sahabat di masa hidup mereka. Tuh, sebagaimana di sanad lain ketika Nabi menyebutkan perpecahan tersebut dan hanya satu golongan yang selamat. Sahabat bertanya, siapa yang selamat itu ya Rasul? Golongan yang mana yang selamat? Rasul menjawab di hadis lain, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Ya, ini lihat.
Bagaimana jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa mereka hidup. Bagaimana mereka berislam. Bagaimana mereka melakukan ritual beribadah. Bagaimana konsep berakidah mereka. Bagaimana mindset mereka di dalam beragama. Oke? Mereka yang mengikuti konsep itu, mereka berada di atas jalan yang sama dengan Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka berada di atas jamaah, kalaupun sedikit jumlahnya, kalaupun sendiri dia. Itu jamaah, ya, bukan jamaah kompor yang suka nginep di masjid. Azan? Jadi berpecah belah artinya? Berpecah belah artinya apakah semua bentuk berpecah belah dicela di dalam syariat? Apa berpecah belah yang di dalam tafriq, furqah, perpecahan yang dicela di dalam syariat adalah meninggalkan jalan yang hak. Kalaupun rame-rame dan bersatu barengan meninggalkan jalan yang hak, maka hitungannya tetap berpecah belah. Dan bertahan di atas jamaah artinya apa? Kembali kepada jalan yang hak, kalaupun harus memisahkan diri dari kaumnya. Oke? Kalaupun harus dicela, dicaci, dimaki, dibenci, ya, dikate Wahabi. Rumelo banjir bro, ngatung no. Itu fahami hakikat berjamaah dan berpecah. Yang dimaksud di dalam syariat bukan dari sisi lughah, tapi dari sisi istilah syar'i. Ya. Tsaniyan ahlul hadis. Laqab kedua yang disandang oleh ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Minal asma allati yusamma biha ahlus sunnah wal jamaah. Di antara nama-nama yang dimana ahlus sunnah wal jamaah dinamai dengannya, dilaqabin, yaitu ahlul hadis. Wa hadza yarid katsiran fi kalam katsir minal a'immah. Nah, ungkapan ahlul hadis ini banyak seringkali disebutkan oleh di dalam perkataan para imam terdahulu seperti Syekhul Islam sendiri Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lain-lain. Di antara para ahli ilmu baik zaman sebelumnya ataupun sepeninggalnya, mereka seringkali menyebut ungkapan yazkurun ahlal hadis. Wa ahlus sunnah mubayyinin i'tiqadahum. Mereka seringkali menyebutkan ungkapan istilah ahlul hadis untuk menjelaskan akidah seseorang bahwa mereka adalah ahlus sunnah. La yufarriqun bainal mustalahain. Mereka tidak membedakan antara dua istilah tersebut, antara ahlul hadis dengan ahlus sunnah. Fahadha al-imam as-Sabuni, contoh al-imam as-Sabuni yaqul fi aqidatihi, dia berkata di dalam buku akidahnya, inna ashabal hadis al-mutamassikin bil kitab was sunnah, sesungguhnya para ahli hadis yang berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Yang ungkapan ahli hadis disebutkan kan? Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati orang-orang yang telah mati di antara mereka. Yushhiduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka, para ahli hadis tersebut, senantiasa mempersaksikan untuk Allah Subhanahu wa taala keesaannya. Walir Rasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalah wan nubuwah. Mereka bersaksi dan mempersaksikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat ungkapan al-Imam As-Sabuni, ia menyebutkan ahlus sunnah dengan istilah ahlul hadis. Ya. Ila ayyakul, sampai perkataan Imam Sabuni, wa qad a'adza Allahu ahlus sunnah minat tahrif, dan sungguh Allah telah melindungi kelompok ahlus sunnah dari tahrif, takyif, tashbih, dari penyimpangan-penyimpangan di dalam sifat, asma dan sifat. Seperti apa? Tahrif, takyif, tashbih. Ini penyimpangan-penyimpangan ahli bidah di dalam meyakini, memaknai dan meyakini asma dan sifat. Oke? Bukan sekarang tepatnya untuk disebutkan satu persatu, dijelaskan satu persatu. Wa manna alaihim, dan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya atas mereka, atas para ahlu sunnah, bit-ta'rifi wat tafhim, dengan keilmuan dan pemahaman yang baik tentang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan Ibn Taimiyah Syekhul Islam berkata, madhabus salaf ahlul hadis was sunnah. Tuh, madhabnya golongan salaf, para ahlul hadis dan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, fal muradu bi ahlil hadis fi kutub aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Maka yang dimaksud ketika disebut ahli hadis, oke? Di dalam buku-buku salaf terdahulu, yang dimaksud adalah ahlus sunnah. Maksudnya bukan lagi ngomongin mereka yang sibuk ngejar hadis kemana-mana, kemudian menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Bukan lagi ngomongin kelompok tersendiri itu, bukan. Tapi ngomongin semua manusia, kaum muslimin, yang mengikuti akidah yang murni sebagaimana datangnya dari Rasul SAW dan dari para sahabat. Disebutlah ahli hadis. Oke, ahli hadis kadang disebut ungkapan ahli hadis, maksudnya adalah para periwayat hadis yang dimana menghabiskan umur, jiwa, raga, harta mereka semuanya dalam rangka mencari hadis dan meriwayatkan. Itu dibilang ahli hadis juga gak? Iya, itu juga ahli hadis. Oke? Tapi kalau lagi ngomongin akidah mah, dikata akidah ahli hadis, bukan lagi ngomongin mentok kepada orang-orang yang sibuk di dalam mencari dan meriwayatkan hadis. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan ahli hadis di urusan akidah adalah mereka yang mengikuti akidah, konsep yang murni sebagaimana, konsep sunnah yang murni sebagaimana datangnya, konsep beragama yang murni sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW dan salafus saleh. Jadi kita kena bilang ahli hadis nih, ahlul haq nih cuman ahli hadis. Oh, berarti ahli fikih ahli batil semua dong. Ahli Quran ahli batil semua dong. Lah, kagak ke situ maknanya. Ketika mereka ahli fikih tapi di dalam akidah mengikuti akidahnya ahli hadis, tercakuplah ahli fikih tersebut ke dalam ahlul hadis, dalam artian mereka yang bertahan di atas konsep Islam yang murni sebagaimana datang dari Rasul dan para sahabat. Ahlul Quran pun tercakup mereka yang akidahnya sama, konsep metode beragamanya sama. Fahami hal itu? Ya? Itu ketika dibilang ahli hadis nih. Nah, ini Ibnu Taimiyah perkataannya, lihat. Nahnu la na'ni bi ahli hadis. Maksud kita ahli hadis ini bukannya gitu. Kita tidaklah memaksudkan dengan ungkapan kita ahli hadis, kita tidaklah memaksudkan al-muqtasirina ala sima'ihi, mereka yang sibuk terus untuk mengambil riwayat hadis, mendengar, au kitabatihi atau menulis hadis, au riwayatihi atau kembali meriwayatkan hadis, keliling dunia nyari hadis ini. Bukan itu. Ketika kita bilang ahli hadis di dalam akidah, kita nggak lagi menyebutkan kelompok tertentu itu, bukan. Ya, bal na'ni bihim, tapi yang kami maksud dengan ahli hadis adalah kullaman kan ahaqqa bihifdhi wa ma'rifatihi wa fahmi, mereka yang paling berhak untuk menjaganya, memahaminya, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin, wattiba'ih, dan kemudian mengikutinya batinan wa zahiran, baik batin dan zahir. Wa kadzalika ahlul Quran, maka mencakup juga ahlul Quran. Ente ini bengong faham ya? Iya, bukan bengong bahlul ya. Awas. Jadi faham ungkapan ahlul hadis. Masih? Oke. Thalithan, yang ketiga al-athariyah atau ahlul athar. Ini juga ahlus sunnah wal jamaah maksudnya ketika dibilang ahlul athar. Hadzal ism yutliquhu katsirun min ahli ilm. Penamaan ini banyak digunakan juga oleh para ahli ilmu, yuridun bihi ahlas sunnah wal jamaah wal hadis. Dan dimaksud, yang mereka maksud ketika mereka menyebutkan ahlul athar, yang mereka maksud dengannya adalah para ahlus sunnah dan ahlul hadis. Ibn Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami adalah ittiba'u Rasulillah, mengikuti yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabih, dan dari para sahabatnya, wa tabi'in, dan juga golongan tabi'in, wa tamassuk, dan berpegang teguh bi madhhab ahlil athar, kepada madhab para ahlul athar. Misal, contohnya seperti Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dikata ahlul athar ya maksudnya ahlul hadis, ya maksudnya ahlus
Nah, wa qala fi mawdi' akhar, Al-Imam Ibn Hatim Ar-Razi rahimahullah juga berkata di tempat lain, wa alamat ahli bidah, dan salah satu ciri ahli bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Mereka seringkali mengkritisi, mencela para ahli al-athar. Ahli al-athar di sini ahlus sunnah. Wa alamatuz zanadiqah, ciri-ciri orang-orang zindik adalah tasmiyatuhum ahlus sunnah hasyawiyah. Mereka seringkali menyebut para ahlus sunnah sebagai hasyawiyah, orang-orang ortodoks yang ketinggalan, norak pola fikir, yang nggak mau berkembang, gitu, hasyawiyah. Ya, terjemahannya apa sih itu hasyawiyah? Apa ya? Enggak, orang yang tidak bernilai. Orang ketinggalan, norak, orang-orang norak. Zindik yang merasa modern dengan perkembangan pemikiran, ya salam maju. Orang yang bertahan kepada kemurnian agama nih, ya salam. Iya kan? Wa alamatul qadariyah, ciri-ciri kelompok qadariyah, tasmiyatuhum ahlul athar mujbirah. Orang-orang qadariyah seringkali mencela ahlul athar dengan mengatakan bahwasanya ahlul athar nih, ahlus sunnah nih golongan mujbirah. Mujbirah apa? Jabriyah, katanya ahlu sunnah nih Jabriyah. Qadariyah bilang, pokoknya apapun yang terjadi, gimana usaha kita, nggak ada urusan dengan takdir dan ketentuan Allah. Kita mengisbat, menegaskan keberadaan takdir. Mereka bilang ahlu sunnah nih Jabriyah. Bukan main. Alamatul murji'ah, ciri-ciri murji'ah, tasmiyatuhum ahlu sunnah mukhalifah nuqsaniyah. Tuh, golongan murji'ah menamai ahlu sunnah dengan nama mukhalifah, orang-orang yang bertentangan. Iya, bertentangan dengan jalan yang hak, menyimpang. Nuqsaniyah, mengurang-urangi. Maknanya apa? Menurut mereka kita nih, di dalam mencerna ayat-ayat yang ada, gitu, oke? Seringkali akhirnya menyimpang dari zahir apa yang disampaikan, sehingga tidak sampai kesimpulan yang sama dengan mereka, gitu. Padahal kita di dalam mencerna ayat-ayat yang ada dan hadis-hadis yang ada, ya, tentang iman dan amal, iman qaulun wa amal. Konsep kita adalah mengumpulkan semua ayat dan hadis yang ada, baru kita tarik kesimpulan. Dikarenakan apa? Ayat-ayat dan hadis ini satu sama lain saling mentafsir. Kan yang umum dikhususkan di tempat lain, yang mujmal mubayyan di tempat lain, yang mutlak muqayyad di tempat lain. Mereka maunya telan mentah-mentah udah. Ketika kita nggak mau begitu, dibilang menyimpang nih, nuqsani yang murang-murangin aja, begitu. Kata golongan murji. Alamatul rafidah, ciri-ciri orang rafidah, tasmiyatuhum ahlus sunnah. Mereka memberi nama ahlus sunnah nasibah. Nasibah tuh nawasib. Nawasib nih kaum yang memusuhi ahlul bait, membenci ahlul bait, bahkan memerangi dan menumpahkan darah para ahlul bait. Kata Rafidah nih, kita dengan tidak mau ikut konsep mereka dalam mengagungkan ahlul bait yang berlebihan, berarti kita masuk golongan nawasib, nasibah, katanya. Begitu. Nah, ciri-ciri khawarij menamai ahlus sunnah dengan apa? Murji'ah, no. Ya kan? Khawarij modern sekarang suka pada bilang ahlus sunnah nih dengan nama murji'ah kepada penguasa atau talafi. No, tuh. Ente lihat, seseorang bilang ahlus sunnah, salafiyah bilang talafi, dia khawarij. Ciri-ciri ahli bid'ah selalu mencela ahlus sunnah. Anda tambah ya, ciri khawarij menamai ahlus sunnah dengan murji'ah atau talafi. Karena dibilang murji'ah kenapa? Karena konsep kita menyeru untuk mentaati penguasa, sezalim apapun penguasa. Menurut mereka katanya, kita mah mengatakan para penguasa suci, kalaupun dosa apa mesti ditaati. Rasul nyuruhnya begitu sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun zalim, kalaupun dicambuk punggungmu, kalaupun dirampas hartamu. Tapi apakah kita mengatakan para penguasa suci? Dosa, cuman urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah, tanggung jawab kita kepada Allah. Nggak boleh kita menentang mereka. Tuh, ketika nih khawarij demennya pada nyela penguasa, jatuhin penguasa, kemudian kudeta dan lain-lain, dan kita menentang hal tersebut, dibilang kita ini murji'ah kepada penguasa. Begitu, dapat? Ya? Atau mereka ini talafi katanya. Semoga Allah beri dia hidayah. Apabila tidak,
Allah bongkar aibnya dan Allah patahkan lidahnya dan Allah lumpuhkan lidahnya. Semoga yang senantiasa mencela para pendahulu kita, orang-orang tua kita, dan dakwah yang hak dengan segala daya upaya. Dia selalu mencelanya dengan membuat akun-akun palsu. Dia sendiri bikin akun-akun palsu, nanti dia membuat sebuah ungkapan, kemudian dia puji-puji sendiri ungkapan dia sendiri, gitu. Kesian ya, orang kesian. Pendekar dunia maya, mujahid keyboard. Di lapangan nggak terlalu laku sebenarnya ini orang. Di lapangan nggak terlalu laku. Semoga Allah lumpuhkan lidahnya. Ya, semoga Allah lumpuhkan lidahnya. Qata'allahu lisanah. Semoga Allah lumpuhkan lidahnya. Ya. Ini yang suka bilang para ahlu sunnah dengan apa? Talafi. Ya. Numpang sana sini, siapapun yang lagi naik daun asal ikut naik daun, numpang ngetop. Allah, kesian nih orang. Kesian. Mukanya botak, nggak bedulu, botak kayak tembok, nggak bedulu. Halus, mukanya nggak ada sangar-sangarnya dikit. Halus, bebedak kayaknya. Qata'allahu lisana, semoga Allah lumpuhkan lidahnya. Hatta la yudallila bil ummah, sehingga ia tak lagi menyesatkan ummah. Ya. Jadi demikianlah ciri-ciri ahli bid'ah, mereka senantiasa mencela-cela ahli sunnah dengan julukan-julukan yang mereka buat. Ya. Golongan zindik menjuluki ahli sunnah dengan orang-orang norak, ortodok, kagak ada artinya, hasyawiyah. Golongan qadariyah bilang ahli sunnah nih jabriyah, katanya mujbirah. Oke? Golongan murji'ah bilang ahlu sunnah ni mukhalifah, nuqsaniyah. Golongan rafidah bilang ahlu sunnah ni nasibah, pembenci ahlul bait. Khawarij bilang ahlu sunnah ni murji'ah pada puasa. Syaitan bilang ahlu sunnah ni talafi. Syaitan. Wa warad dzalika fi kalam katsir min al-a'immah. Dan hal tersebut banyak terungkapkan di dalam perkataan para imam. Misal Abi Nasir As-Sajzi rahimahullah, Ibn Taymiyah rahimahullah, As-Safarini rahimahullah, wa ghairahum min ahli ilm, dan yang lain-lain di antara para ahli ilmu. Wa summu bidzalika nisbatan ila al-athar. Mereka dinamai ahlul athar dikarenakan mereka dinisbahkan kepada athar, riwayat-riwayat yang datang. Wa fil istilah, dan dari sisi istilah, al-athar muradifun lil hadis. Athar dalam istilah ini yang dimaksud adalah sinonim, muradif sinonim daripada hadis. Yang diriwayatkan dari kaum-kaum terdahulu. Tapi nanti dalam penerapannya hadis lebih kepada apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, asar apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, a'immah, matbu'in. Ya. Kalaupun nanti dibilang asar mencakup hadis, dibilang hadis juga mencakup asar. Jangan kusut sama istilah. Wa ma'na ahli al-athar kama yaqul As-Safarini, dan makna ahli athar sebagaimana yang dikatakan oleh As-Safarini rahimahullah, alladzin innama ya'khudhuna aqidatahum min al-ma'thur 'anillahi jalla sya'nuhu fi kitabih aw fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul athar adalah mereka yang mengambil agamanya dari apa yang diriwayatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Atau ma thabat wa sahha ahli salaf salih, atau juga mereka mengambil dari apa yang telah tegas benar datangnya, ya, dari golongan salafus salih, dari golongan sahabat al-kiram yang mulia, wa tabi'in al-fikham, dan para tabi'in yang terhormat. Wa hadza bima'na ahlus sunnah fi itlaqis salaf. Demikianlah makna ahlus sunnah di dalam penggunaan golongan salaf. Ahlus sunnah, ahlul athar, ahlul hadis, dia juga. Kemudian al-firqah an-najiyah. Ikhwani rahimakumullah, dikit lagi azan subuh. Firqah najiyah, taifah, taib. Dua kelompok ini insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke? Okay? Ingetin Anda sampai yang keempat.
Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan.